Oke, Prof Rini, Prof Rini, standby ya. Ya Yes. oke. Oke, selamat sore, selamat siang ya. Siang menjelang sore, 1:30 ya. Hari ini tadi memang ada yang banyak yang bertanya, kenapa adainnya jamnya tanggung gitu. Ya, saya ngikutin pembicara sebetulnya. Pembicaranya baru pulang, terus masih ada jet lag. Terus kemudian memang paling bagus ya makan siang jam 12:30 atau menjelang, atau orang sudah pulang kantor atau weekend. Jadi kita nanti akan perbaiki, ini ada 31 orang tua yang sudah ada di sini. Terima kasih ya, ada 2 ibu yang bergabung. Memang kita tidak mengundang banyak ya, hanya 6 yang kita undang di sini karena tempat kita kecil dan ini baru pertama kita lakukan. Jadi artinya kita masih mau mengukur seberapa nyaman ya. Jadi kalau misalnya kayaknya 6 bisa jadi 12 gitu misalnya, ya kita nanti akan lebihin, tapi awal kita memang tidak mau banyak gitu ya. Tapi saya rasa sih di musim digital sekarang sebenarnya online itu atau hybrid parenting itu paling tepat saya bilang sih ya. Jadi tetap ibu-ibu bisa di rumah ya, bahkan saya bilang seluruh dunia bisa ikut gitu ya. Dan kita mau menyampaikan secara cepat, secara update apa yang berkembang di masyarakat gitu ya. Nah, belakangan nih mungkin sekitar 3 bulanan belakangan sebetulnya pertanyaan atau dipilihnya sleep training sebagai pembuka parenting, hybrid parenting 50 tahun Bunda ya, Bunda terutama rumah sakit Bunda yang RSIA itu 50 tahun tahun ini, baru kemarin berulang tahun. Kita mau melakukan edukasi yang terus-menerus semata-mata membantu orang tua supaya terbantu membesarkan anak tuh seperti apa. Tapi sebetulnya kuncinya tetap di orang tua. Ya, sepinter apapun kita, profesional manapun, kayak Prof Rini ini guru besar dalam tumbuh kembang. Dia tentu perlu partner yang tepat. Misalnya ya kita bisa lihat di kamar praktek, ada 20 anak autistik. Ya mungkin Prof Rini bisa memperkuat. Atau 20 anak dengan gangguan bicara. Dipesenin nih, pesennya sama. Tapi pasti berbeda-beda. Yang ini lebih bagus, yang ini lebih bagus. Ini kalau kita lihat, orang tua juga berbeda-beda melakukan intervensi pada anak. Nah, jadi tetap pemeran utamanya adalah orang tua. Jadi bukan kita. Kita hanya mau membantu apa nih yang tepat dan harus dilakukan. Di sini ada ibu siapa namanya? Fauzia. Fauzia ya, anaknya baru 1,5 bulan, datang ke sini gitu ya. Jadi kita terima kasih banget. Jadi memang semakin dini kita melakukan intervensi atau stimulasi atau pengasuhan yang ideal, itu semakin baik. Prof ini menjadi dokter anak udah 25-26 tahun ya, Prof? Kalau nggak salah Prof ini 25 ya? Iya, 25 ya. 25 tahun ya. Saya karena berbeda 2-3 tahun sama beliau. Saya 22 tahun dan di Rumah Sakit Bunda. Sebetulnya ilmunya itu ada, tapi kita banyak sekali dapat ilmu itu dari orang tua. Kita lihat kok anaknya yang ini bagus ya. Kita interview nih orang tuanya, diginiin, simpen sebagai reference kita. Dan menurut saya itu kayaknya lebih membantu kita untuk melihat bahwa tidak semua ilmu itu ada di buku. Bahwa buku itu menjadi tuntunan kita dalam bekerja. Tapi banyak sekali pengetahuan di luar yang kita dapatkan justru dari orang tua. Jadi sebetulnya kenapa kita balikin lagi nih pengetahuan yang kita dapat di kamar praktek itu kita balikin lagi karena kita dapat juga dari orang tua gitu ya. Itu sebetulnya kenapa sih parenting itu dilakukan sering secara gratis oleh siapa aja gitu ya, karena memang kita pengalamannya juga dapatnya dari orang tua gitu. Kita balikin lagi supaya anak-anak itu baik. Oke, Prof Rini adalah konsultan tumbuh kembang. Beliau itu guru besar dalam ilmu kesehatan anak, bidangnya tumbuh kembang. Jadi ilmu-ilmu atau paparan yang nanti akan disampaikan udah pasti berdasarkan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang update. Ya, tentang tidur beliau lah tempatnya bertanya. Ini mungkin kalau yang tidur saya kedua kali melakukan ini. Sudah pernah dulu dan saya sudah melihat beberapa kali Prof Rini
mempresentasikan tentang tidur. Tapi pasti nanti ada sesuatu yang berbeda, yang dulu mungkin belum terekspos. Nah, Prof. Rini ini kita pilih sebagai pembuka dari pembicaraan atau diskusi kita dalam rangka 50 tahun ulang tahun Bunda ini, karena ini adalah yang sangat hangat dibicarakan di dalam kamar praktek. Dan kalau kita tanya nih semua dokter anak, kita punya 23 dokter anak di Rumah Sakit Bunda, dan ada beberapa yang di rumah sakit lain, kita tanya nih, itu tetap saya tanya nih, ditanyain sleep training nggak sama pasien? Jadi hampir semua bilang iya gitu. Jadi silakan Prof. Rini akan memaparkan, silakan mungkin sekitar 15-20 menit, kita ingin diskusi lebih banyak dengan orang tua, supaya kita tahu apa sih yang terjadi di orang tua, mana yang membingungkan, supaya ada kiblat yang jelas, mana yang memang bisa dilakukan sleep training, mana yang tunggu. Yang jelas 1,5 bulan udah pasti jangan ya. Sleep training kalau kita mau lihat yang paling jelas ya, kelihatan bahwa itu akibat buruk dari sleep training adalah anak-anak di tempat panti asuhan. Itu mandiri banget, tapi mandirinya belum waktunya. Sebetulnya itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai ibu-ibu, wah saya supaya seperti anaknya Nikita Willy gitu kan. Jadi saya pikir sih tidak semua bayi atau anak bisa dilakukan sleep training seperti yang dilakukan oleh Nikita Willy gitu ya. Oke, silakan Prof. Rini. Baik, terima kasih Dr. Tivi. Mohon maaf saya jadinya hadirnya online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Tivi. Di sini ada orang tua yang saya lihat dan yang ikut secara online. Kembali offline, tadi ya, ini ada 4 ya, 3 ya. Ya. Oke, silakan. Kembali saya menyampaikan lagi topik tentang sleep training ya. Ya. Terjemahan bebasnya apa ya? Latihan tidur ya? Kayaknya kurang tepat ya. Latihan tidur, ya. Latihan tidur, tapi kok kayaknya nggak enak benar ya dengarnya kalau latihan tidur. Ya. Jadi kalau dilihat di literatur itu kan latihan tidur kalau saya cermati lebih baik atau lebih mengena ada budaya yang bukan budaya kita ya. Tadi Dr. Tiwi kan menyampaikan seperti Nikita itu saya kemarin nggak membaca secara rinci, tapi pokoknya kalau diterapkan di budaya kita kurang tepat gitu ya. Nah, beberapa teori yang ada memang selama ini kita berkiblat pada teori itu selalu banyaknya ke berkiblat ke arah barat ya. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola tidur anak ya. Yang pertama adalah perkembangan anak, dalam hal ini usianya ya. Usia bayi, balita atau anak usia sekolah atau usia remaja, ini beda-beda pola tidur dan perilaku tidur anak tersebut ya. Yang berikutnya adalah karakteristik anak ya. Dalam hal ini temperamen anak, juga anak-anak apakah karakter anak tersebut anak yang normal atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, karena memiliki masalah tidur yang berbeda. Kemudian faktor orang tua, ada orang tua yang menginginkan anaknya mandiri sejak awal, atau sebaliknya ada orang tua yang tidak mau tanda kutip anaknya mandiri sehingga sampai SD masih tidur bersama orang tua ya. Kemudian yang terakhir nih budaya. Nah, ini ada fotonya mungkin kelihatan ya. Ada 2 kaki besar, di antaranya ada 2 kaki kecil-kecil ya. Ini biasanya pola tidur yang ada di Indonesia, di wilayah Asia Timur lah ya. Jadi kalau di Asia itu termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, itu sebenarnya budaya ini sama kita di Indonesia. Jadi jangan berkecil hati. Orang-orang di Singapura juga masih banyak yang tidurnya satu tempat tidur sama-sama dengan orang tuanya ya. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas tidur seorang anak ya. Nah, sedangkan mengenai sleep training ini sebenarnya merupakan metode intervensi perilaku ya. Intervensi perilaku terutama untuk penanganan gangguan tidur. Tetapi kita lebih baik memang mencegah ya daripada mengatasi anak sudah mengalami gangguan tidur. Tujuannya yang pertama untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian anak dalam menginisiasi tidur. Inisiasi tidur itu artinya anak dapat tidur sendiri tanpa ditunggu, tanpa ayun-ayun, tanpa harus didongeng ya. Itu menginisiasi. Nah, ini akan efektif dalam memperbaiki kondisi tidur anak,
menurunkan angka gangguan tidur dan juga menurunkan tingkat stres ya. Kalau orang tua yang memiliki anak yang pola tidurnya tidak teratur ya, itu pasti akan stres. Akhirnya nanti berdampak dalam pola kerja orang tua tersebut. Dan memang sebagian besar anak tidak pernah mengeluh gangguan tidur, yang mengeluh adalah orang tua. Ya, dan sleep training ini dikatakan tidak berbahaya dan tidak berdampak negatif pada anak. Ya, nah, jadi ini tujuan utamanya adalah supaya anak dapat tidur mandiri, mengurangi masalah dan membentuk self shooting. Ya, self shooting itu kemampuan anak kalau dia terbangun bisa tidur sendiri ya, nggak harus intervensi orang lain ya, sehingga mengurangi kelelahan dan depresi dari orang tua. Ya. Nah, jadi tadi kembali ini sama ya gunanya selain membentuk kebiasaan tidur yang baik, juga untuk mendukung tumbuh kembang seorang anak dengan optimal ya. Dan terkait juga kalau anak dengan tidur yang baik memiliki fungsi eksekutif yang baik dalam hal persepsi, emosi, walaupun perilakunya. Karena anak kalau kurang tidur pasti rewel ya, cengeng, kemudian kadang-kadang melakukan aktivitasnya suka mengalami gangguan atau mengalami hambatan, misalnya tiba-tiba jatuh gitu ya karena dia ngantuk, atau lagi makan nih tiba-tiba dia ketiduran di meja makannya, ya itu menyebabkan masalah untuk hal yang lain ya. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk belajar tidur sendiri ya? Nah, cara menidurkan itu sebenarnya harus dikenalkan sejak awal kehidupan. Jadi ada yang membiarkan bayinya tidur sendiri ya. Jadi metodenya bisa ditaruh di tempat tidurnya, ditepuk-tepuk ya, atau diayun-ayun ya. Itu merupakan bagian dari cara memulai anak tersebut tidur. Nah, tadi kapan sebaiknya menaruh bayi tersebut di tempat tidurnya kalau dia mulai mengantuk. Nah, kalau bayi baru lahir atau sampai 3 bulan kita belum bisa menentukan nih bayi, karena tugasnya bayi usia sampai 3 bulan hanya tidur dan menyusu. Dan kalau sedang bangun dia aktif bermain ya, tapi intinya hanya bangun kemudian menyusu tidur lagi ya. Sehingga keteraturan tidur itu harus untuk sleep training sebaiknya diajarkan baru usia 3-6 bulan ya. Karena anak terutama pada usia 6 bulan sudah mampu menenangkan diri sendiri pada saat terbangun ya. Ya hanya mungkin bolak-balik kemudian tidur sendiri, nggak harus memerlukan orang lain untuk ditenangkan ya. Dan selain itu untuk orang tua kita harus menetapkan waktu tidur dan waktu bangun yang konsisten. Baik hari libur maupun hari kerja, jam tidur sama jam bangunnya harus sama. Jadi kalau misalnya mau ngajak ke jalan-jalan ke mall, harus jam 8 anak udah tidur, jadi jam 7 harus pulang. Jadi harus diatur. Nah, menetapkan waktu tidur dan bangunnya terutama untuk tidur malam ya. Jadi kalau bicara sleep training atau terkait dengan pola tidur, terutama yang dibicarakan adalah tidur malam ya. Kemudian menentukan tempat yang tepat untuk memulai tidur. Jadi sebisa mungkin memang seideal mungkin anak tersebut punya tempat tidur sendiri ya. Kalau tidak harus kamar sendiri lah, awal-awal tempat tidur sendiri. Boleh nggak? Tadi ada bayi usianya berapa tadi ya? Sebulan ya? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Boleh nggak dia tidur di box sendiri? Boleh, tapi sebaiknya tetap ditaruh di dalam kamar orang tua ya. Kalau kita lihat di negara barat kan kamarnya udah di sebelah tuh ya, udah di kamar yang lain. Tapi budaya di kita sih sebenarnya belum siap ya untuk sejak awal memisahkan tempat tidurnya di kamar lain ya. Kemudian hindari perilaku terutama untuk orang tua ya, sesuatu yang menyebabkan gangguan tidur seperti TV ya, banyak musik yang mengganggu. Kemudian anak minum susu terlalu dekat dengan jam tidur ya, atau terlalu bising di dalam kamar tidurnya. Jadi intinya kamar tidur harusnya hanya untuk tidur, tidak untuk hari yang lain ya. Nah, intervensi yang lain sleep training yang bisa dilakukan adalah yang disebut gradual extension ya.
Jadi orang tua mengabaikan permintaan anak pada periode tertentu. Misalnya anak bangun ya, nangis-nangis, banyak tuh pertanyaannya, boleh kita tunggu berapa lama? Apakah sampai 1 jam? Apakah sampai anaknya muntah-muntah, kita diamkan saja ya? Kita lihat, tergantung juga temperamen anak. Dan juga tergantung juga pola asuh orang tua. Ada yang orang tuanya nggak tegaan ya, langsung begitu nangis langsung disamperin. Itu sebenarnya baik untuk merespon apa yang terjadi pada anak, tapi tidak harus diangkat, maksud saya ya. Anak nangis nih lagi tempat tidur, kita respon, datang boleh, kita cek dulu apakah popoknya basah atau ada binatang yang menggigit atau apa yang mengganggu, kita singkirkan dulu. Kalau belum diam juga, mungkin dia haus, kita cek, kita berikan ASI atau susu formula, kemudian kita tidurkan kembali. Jangan begitu nangis langsung respon pertama adalah mengangkat, ya. Nah itu akan terekam pada anak. Jadi kalau dia nangis, pasti lingkungan akan merespon dia dengan menggendong. Nah itu nanti menyusahkan juga para orang tua untuk anaknya cepat kembali tidur karena perlu digendong, diayun-ayun dan lain-lain ya. Tujuannya adalah untuk membentuk kemampuan self-shooting ya. Jadi rutinitas tidur itu harus dilakukan paling telat sejak usia 3 bulan. Kenapa? Karena pada usia 3 bulan sudah ada peran irama sirkadian. Nah, irama sirkadian tubuh itu untuk masalah tidur, dia kalau siang ya ada matahari, berarti itu anaknya harusnya aktivitas fisik, nggak boleh tidur. Jadi kalau siang diharapkan kamar tidur ada sinar matahari yang masuk. Ya, nah nanti malam harus lebih temaram, harus lebih gelap, sehingga tubuhnya akan mengetahui bahwa oh ini malam, jadi dia waktunya tidur yang lebih panjang ya. Nah itu harus dilatih, nggak bisa tiba-tiba dia bisa tidur sepanjang malam ya, harus perlu latihan ya. Ada juga yang disebut program ya, awakening ya. Jadi setiap 15 sampai 30 menit sebelum waktu terbangunnya, jadi pertama-tama orang tua harus memetakan nih, hari ini dia tidur jam 8, nanti bangun jam berapa? Jam 12. Kemudian nanti bangun lagi jam berapa? Jam 3, itu dicatat. Nah ini 15 sampai 30 menit sebelumnya orang tua membangunkan ya dengan lembut. Kalau dia tidak memiliki tanda-tanda haus, kita coba tenangkan lagi supaya dia tidur kembali. Sekali lagi jangan langsung diangkat ya, biarkan dia ditenangkan perlahan-lahan ya. Jadi ini secara kesimpulan tadi beberapa cara, ada yang cry it out. Nah ini cry it out itu dibiarkan nangis terus-menerus ya. Nah ini biasanya banyak yang nggak tega ya. Apalagi kalau sakit itu sleep training tidak boleh dilakukan ya. Ada tadi yang graduated extension, ada kalau faded time ini menunda waktu tidur ya. Jadi misalnya hari ini ditetapkan jam tidur jam 8. Hari ini dia mundur nih, tidurnya jam 9. Nah besoknya mulai tidur setengah 9, besoknya lagi tidur jam 8 ya, besoknya lagi tidur jam 8 lagi, supaya mendapatkan jam tidur yang teratur ya setiap harinya, dan itu tidak boleh berganti-ganti. Nah harusnya bayi atau anak pada umumnya bedtime malam itu jam 8 maksimal ya, jangan lebih dari jam 8 ya. Nah ini jangan lupa prinsip-prinsip tidur yang sehat ya, atur waktu tidur dan kebiasaan sebelum tidur anak secara rutin. Kalau di luar negeri biasanya mereka menyuruhnya memandikan ya, seperti kalau kita kan bersih-bersih ya, seka-seka, kemudian gosok gigi, ganti baju. Nah itu adalah rutinitas yang harus dilakukan setiap hari sehingga anak tahu oh ini jamnya mendekati tidur ya. Kemudian waktu tidur dan bangun tidur harus sama ya. Hindari aktivitas yang memerlukan banyak energi. Jadi biasanya saran saya setelah maghrib atau jam 6 sore anak harus cooling down. Bolehnya melakukan yang stimulasi bicara, bahasa, motor halus ya, komunikasi. Jadi nggak ajrut-ajrutan, nggak lari-lari, nggak kejar-kejaran, nggak main kuda-kudaan, nggak main sepeda ya. Kalau bapaknya datang yang ngajarinnya mainnya itu, tidak boleh main kuda-kudaan. Itu nanti
on lagi anaknya, sehingga tidak tidak capek-capek sehingga dia tidak mau tidur, ya. Kalau hindari konsumsi kafein, mungkin baik nggak minum soda, kopi, ya, teh atau coklat, ya. Hati-hati yang anak susunya dari coklat. Jadi kalau bisa diberikannya paling lambat 1 jam sebelum waktu tidur, ya. Hindari juga tidur dalam keadaan lapar dan kamar tidur yang tidak nyaman. Salah satunya juga suhu, ya, kelembapan, apalagi ada suara TV atau radio yang terlalu keras, ya. Nah, ini ada salah satu tips untuk tidur bayi yang lebih baik, ya. Mandi air hangat, kemudian juga jangan lupa pijatan, ya, pijatan lembut. Jadi yang memijat ya orang tua atau pengganti orang tua, nggak harus ke spa, nggak harus, ya. Pakai pijat bayi ini harus bisa dilakukan, ya, karena yang dilakukan harus rutin setiap hari. Jadi pastikan jam tidur yang tepat dan bangunnya juga. Bangunnya paling telat tuh harus jam 7 pagi supaya nanti waktu anak masuk prasekolah tidak kesulitan untuk masuk sekolah yang jamnya lebih awal, ya. Jadi tipsnya sekali lagi untuk mempermudah sleep training, tidurkan bayi pada waktu yang konsisten dan tepat, ya, untuk setiap malam. Pastikan juga bayinya sudah kenyang, tidak popoknya bersih dan keadaan siap untuk tidur, dan juga boleh melakukan pijatan, ya, atau kegiatan rutin lainnya, ya. Salah satunya adalah pijatan. Memandikan biasanya jarang, ya, hanya menyeka atau membersihkan, ya. Nah, mana yang tepat untuk anak-anak ibu bapak atau bunda adalah tergantung dari hal yang tadi saya sampaikan, faktor anak, faktor keluarga, faktor lingkungan rumah dan budaya, ya. Jadi kalau rumahnya cuma 1 kamar, ya apa boleh buat, tempat tidurnya ya bareng-bareng 1 kamar. Tapi kalau bisa dipisahkan. Nanti kalau anaknya ada 2, bagaimana kamarnya cuma 1? Ya kalau bisa tempat tidurnya atas bawah, ya, 1 kamar. Jadi tetap harus ada separasi atau dipisahkan dari tempat tidur orang tua, terutama di atas usia 3 tahun, ya. Demikian Dokter Tiwi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Prof Rini. Prof Rini ini langsung aja to the point tentang sleep training. Jadi mungkin belum banyak didiskusikan, tapi sudah di awal itu tidur itu ada fase rapid eye movement, ada fase non rapid eye movement, berapa jam anak harus tidur gitu, ya. Nanti Prof Rini mungkin ada pertanyaan itu. Mohon disiapkan slide-nya. Jadi biasanya kan pada bayi umur 1,5 bulan, berapa lama sih dia harus tidur? Kalau kalau Amrit, anaknya Prince udah 22 bulan, haruskah dia tidur siang? Berapa lama? Biasanya sekitar itu pertanyaannya. Nah, saya mulai dari yang hadir di sini, ya. Nah, dari paparan tadi yang Prof Rini, ada nggak mau yang ditanyakan? Biasanya kalau baca baik 1,5 bulan itu 17 jam, ya. Ya, 17 jam. Biasanya sampai 17 jam, bahkan malah lebih sedikit karena susah tidur, jadi harus menyusui. Segala itu nyampe lagi waktu susu berikutnya. Jadi pertanyaannya Prof Rini, bayinya masih 1,5 bulan, menyusui, ya? Menyusui. Nanti mungkin ini yang harus Prof Rini sampaikan, bahwa bayinya itu kayak nggak tidur-tidur. Itu juga sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang menyusui, ya. Menyusui itu terutama di 6 minggu pertama, itu biasanya hampir boleh dibilang bayi itu sedikit sekali tidurnya. Dia tidur sebentar, dia bangun lagi. Mungkin harus disampaikan berapa jam harus tidur dan pola tidur bayi itu di awal seperti apa. Silakan, Prof Rini. Baik, kalau bayi itu di awal kehidupan, dia bangun kalau lapar, tidur kalau kenyang. Jadi yang utama ini tugasnya Dokter Tiwi sebenarnya. Manajemen laktasinya harus benar. Jadi bayi kalau menyusu benar, ya 30 menit dengan benar, itu pasti kenyang tidur. Nah, kalau cukup bulan dia 3 jam lagi bangun.
Hanya minum 30 menit, mungkin main-main setengah jam, bisa tidur lagi. Jadi kalau dikumulasi dan kalau tiap 3 jam itu dikumulasi mencukupi kebutuhan tidur selama 24 jam, ya. Dan dia belum bisa mengenal siang atau malam atau pagi. Yang penting dia kenyang, dia tidur, kalau lapar dia bangun. Jadi manajemen laktasi harus benar-benar nih, Dokter Tivi. Itu pasti sangat pengaruh. Jadi kalau nasinya banyaknya yang banyak laktosanya, yang warnanya putih itu pasti bangun lagi. Atau bangun lagi. Terus nete ya, tapi saklingnya nggak benar. Kan cuman ngempeng aja ya, Dokter Tivi ya. Nah itu juga nggak akan kenyang. Nah itu jadi benar-benar lahir sampai 3 bulan pertama deh itu manajemen laktasinya harus paham benar supaya pola tidurnya baik dan ibunya juga bisa istirahat ya. Ya. Terima kasih Prof. Ini saya menegaskan lagi aja karena memang ini manajemen laktasi itu yang penting menyusui itu betul-betul sampai kosong karena dia harus dapat in milk yang lemak tadi yang bikin dia kenyang. Kemudian bayi itu kalau di awal memang dia mengikuti pola tidur saat di dalam kandungan, di mana saat ibunya tidur waktu hamil ya, waktu tidur itu dia bergerak banyak. Jadi biasanya di 2-3 minggu pertama bayi itu lebih bangun malam, tapi itu sebenarnya membantu untuk produksi ASI karena hormon prolaktin itu dia tingginya malam. Jadi memang kalau kita sebagai penolong menyusui, justru malam itu dia harus netek. Ya, kalau nggak netek biasanya produksi ASI akan turun. Tapi yang tadi mau ditekankan adalah neteknya nggak boleh cuma sebentar. Karena bayi itu dia punya 2 tujuan menyusui. Untuk nyaman, yang namanya non-nutritious sucking itu bisa sebentar banget ya. Tadi Prof. ini bilang, netek tidur terus ngempeng. Gitu ya. Jadi artinya dia itu tujuannya bukan untuk nutrisi, tapi lebih kenyamanan. Non-nutritious sucking. Tapi kalau yang untuk dia nutritious sucking itu yang dimaksud Prof. ini. Kalau neteknya benar sampai kosong, makanya diminta kosongin payudara, 1 payudara kosong supaya dapat lemak, baru pindah. Nah, biasanya ibu-ibu zaman sekarang mau tahu pasti berapa lama itu, sangat tergantung dari volume produksi. Nah, tapi kira-kira kita biasanya minta 1 payudara minimal 20 menit, minimal. Tapi ada ibu yang sekali merah itu banyak sekali. Kalau diukur, itu pasti 1 payudara aja juga kenyang. Artinya mungkin dia 30-40 menit udah kenyang. Tapi yang prinsip adalah dia harus kosong. Gitu ya. Terus biasanya kalau masih amburadul ya kayak dia terus itu biasanya dia akan lebih bisa tidur di pagi siang sore. Ya, benar ya. Jadi artinya pagi siang sore itu kita bisa jamin tuh 2 jam dia bangunin. Terus kemudian nanti malam biasanya kalau belum stabil banget pola tidurnya, dia masa adaptasi itu biasanya memang sampai 3 bulan. Makanya tadi cocok dengan Prof. ini sampaikan, kalau mau dilakukan sleep training biasanya di usia di atas 3 bulan. Ya, atau di atas 6 bulan setelah MPASI. Biasanya dia akan lebih tenang. Yang penting banget tadi yang harus dicatat, saya juga belajar hari ini, jangan diangkat supaya dia terbiasa. Kadang-kadang kan mungkin popnya basah, digantiin, dipopokin dikit, ditetain dikit terus tidur. Gitu ya. Oke, Prof. ini terima kasih. Kalau Amrit ada yang mau ditanyakan? Ini kebetulan yang hadir. Ini ya, Ibu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidurnya malam ya. Ini nggak bisa kedengeran ya, Mbak? Ditempelin biar Prof. ini dengar. Nah, terus bisa terekam. Oke. Jadi malam-malam itu suka kebangun, Dok. Jadi kalau bangun itu kan udah tidur di ranjang sendiri meskipun masih di satu kamar. Nah, tetap nangisnya harus nunggu kita angkat. Kalau kita nggak angkat, dia nangis terus-menerus. Nah, kadang-kala saya lihat apakah dia tunggu diangkat, jadi baiknya dipisah kamar atau ada teknik lain ya Dok untuk menanggapi solusi itu. Oke, itu jam-jamnya tahu ya. Tadi soalnya Prof. ini jam-jamnya tahu ya. Iya. Oke, silakan Prof. ini 22 bulan anaknya masih tidur satu kamar tapi terpisah ranjang. Problemnya adalah dia selalu di jam-jam tertentu bangun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita biarkan ya? Dan sekarang baiknya anaknya itu kalau diangkat baru diem, kalau nggak diangkat nggak diem gitu. Silakan, Prof. ini. Ya, jadi pengalaman respon yang sudah terbentuk untuk anak ini karena ada 22 bulan ya.
dia tahunya kalau dia nangis pasti diangkat ya. Jadi itu sudah terbentuk pada anak tersebut. Nah, mungkin yang tadi salah satu metode yang dibangunkan sebelum jadwalnya ya. 15 sampai 30 menit kan ibu udah tahu nih. Jam sekian dia akan bangun, Nah, setengah jam sebelumnya dibangunkan ya. Perlahan-lahan sampai dia bangun tapi masih liar-liar ya, bukan sampai wake up ya, jangan sampai duduk gitu ya, liar-liar. Nah, kemudian kalau dia kelihatannya lapar, kita berikan ASI atau yang lainnya, kemudian kita coba tidurkan kembali. Jadi jangan sampai dia wake up 100% ya. Jadi karena kalau tidur itu tadi Dr. Tiwi kan sampaikan ada tidur REM sama non REM ya. Jadi masuknya itu mulai non REM dulu ya. Ini menjelang tidur, nanti waktu bangun juga tidak tiba-tiba duduk gitu ya. Kan pelan-pelan dulu ya, kita kalau bangun tidur kan laya-laya dulu pelan-pelan ya sampai bangun sempurna. Demikian juga nanti tidurnya lagi ya. Nah, waktu yang dia masih akan proses bangun tapi belum bangun penuh, nah itu kita coba tidurkan lagi supaya dia kembali masuk ke tidur non REM. Jadi dia tidur kembali gitu. Ya, jadi responnya jangan langsung segera diangkat. Dan untuk anak ini mungkin setengah jam sebelumnya ya kita coba bangunkan, tapi jangan diangkat. Kemudian kita coba tidurkan kembali. Ya, nanti malam dikerjakan ya. Terus laporan ya, supaya tahu. Ini ada 100 yang 102 ya, 100 yang udah ada. Nanti laporan supaya tahu gitu ya. Ibu boleh yang di sini dulu, nanti baru kita ke yang di online ya, silakan. Oke, siang dok. Jadi anak saya 9 bulan. 9 bulan. Ya, selama ini selalu co-sleeping, tidur di tengah antara saya sama suami. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk jam-jam tidur, anak saya itu udah mulai rutin, jamnya udah tahu lah kapan-kapan dia ngantuk. Tapi kalau malam itu dia tuh masih ngerengek antara minta ngempeng sama beneran aus gitu dok. Saya selalu nyusuinnya sambil tiduran sih, nggak pernah diangkat. Tapi memang itu dipuk-pukin juga memang tetap aja pengen netek ya. Nah, ada nggak sih dok solusinya supaya memang anak 9 bulan itu, atau mungkinkah anak 9 bulan itu tidurnya nggak terlalu sebangun-bangun itu gitu dok? Ya, benar-benar bisa tidur semalaman. Oke, Prof Rini, saya menjawab dulu, nanti Prof Rini, karena ini breastfeeding, Prof Rini ya. Ini yang saya bilang, saya dapat pengetahuannya justru di kamar praktek, ya, karena sebagai praktisi menyusui dan pelaku ibu menyusui, yang jelas anak itu akan tidur lama kalau nyapih, udah pasti itu ya. Tapi berdasarkan intervensi yang saya kerjakan dan evaluasi bersama orang tua, biasanya sih memang harus terpisah tidurnya dengan ibunya. Selama ibunya masih tidur satu tempat tidur, biasanya dia bau ibu sendiri itu kan membuat dengan ngempeng-ngempeng sedikit itu membuat dia nyaman. Jadi untuk masuk ke fase tidur lelap itu biasanya lebih sulit. Tapi problem itu akan selesai kalau nanti kita nyapi. Ya, nanti tergantung tadi faktor orang tua, faktor anak, itu sangat berperan. Tapi yang jelas, bayi-bayi yang disusui dalam 6 bulan sampai 12 bulan, sebetulnya dia gampang sekali diajarin. Artinya kita mau nggak ngajarin dan memulai. Ya, jadi tadi kok nggak punya kamar, ya udah mungkin harus dibawa. Jadi kitanya sendiri yang mungkin agak capek untuk wirawiri ke tempat dia gitu. Itu mungkin bisa dicoba dan nanti tetap dilaporkan. Ya, karena biasanya kalau kita nunggu nyapi itu pasti selesai. Paling 2-3 hari udah. Ya kalau agak lebih besar misalnya 22 bulan, tadi ada yang 22 bulan saya suruh coba nyapi karena makannya kebetulan jelek, nanti dia laporan. Oh, ternyata nggak seruwet yang saya bayangkan nyapi itu. Yang penting satu, orang tuanya siap, bapaknya mendukung. Anak itu sebetulnya mudah. Oke, Prof Rini silakan. Anaknya 9 bulan Prof Rini. Hobinya lisik sedikit, ngempeng tetein pokoknya gitu ya. Itu juga nyaman. Kita juga kan sih gitu aja. Oke, silakan Prof Rini. Ya, kalau 9 bulan memang
secara teori ada 20-30% deh anak yang tidur sepanjang malam ya. Jadi kalau tidak menyusul, misalnya dia tidur jam 8 setengah 9 ya, kemudian dia bangun lagi jam 4 pagi, sebenarnya untuk aspek nutrisi tidak masalah ya. Berarti kan dia sudah kenyang, sudah tidak ada tidak merasa memerlukan minum lagi ya. Tapi tadi kalau memang masih memerlukan, itu mungkin manajemen laktasinya mesti perlu diperbaiki karena dia tidurnya kan di tengah-tengah ya. Tadi bau ibu dan lain-lain pastilah miringnya pasti langsung ke ibu nih, nggak miring ke bapak kan ya. Jadi mungkin bisa sekali-sekali disiasati ibu. Enggak, jangan di tengah, jadi ibu bapak anak ya. Iya. Jadi tembok. Ya, anaknya di sebelah bapaknya. Kita lihat aja responnya gimana ya. Dan pastikan bahwa dia harus kenyang sebelum tidur ya. Jadi kalau manajemen laktasinya baik, mungkin untuk 9 bulan bisa bangun sekali aja gitu ya. Misalnya dia bangun jam 2, jam 3. Nah itu oke itu kalau gitu ya. Jadi harus diajarkan memang seperti diajarkan. Itu. Ya, disiplin. Dikerjain nanti malam ya. Laporan ya. Jadi bapaknya di sebelah bayinya ya. Di sebelah bayinya ya. Oke. Mas, aku kecil banget, nggak kelihatan, nggak kebaca di situ. Bisa ditampilin nggak? Kita dari ini ya, dari chat yang di online ya. Nah, ini saya karena matanya sedikit tidak awas. Nah, saya baca ada beberapa yang saya baca ini izin bertanya, anak saya 18 bulan. Saya sedang bekerja, ibu bekerja. Ketika ingin tidur malam, anak saya selalu menunggu saya pulang dan bermain bersama saya terlebih dahulu. Jadi tidurnya bisa sampai malam, bisa sampai jam 11, bahkan lebih. Nah, silakan Prof Rini. Ini banyak nih kalau dia menunggu seperti itu ya ibunya pulang cepat. Satu solusinya gampang, ibunya pulang cepat. Jam 6 udah di rumah. Udah titik. Nggak bisa. Itu yang paling gampang, paling mudah. Karena dia udah terbentuk kan, umurnya berapa nih? 18 bulan, dia udah terbentuk bahwa dia tidur menunggu ibunya. Ya, nah ibunya diperbaiki. Mungkin dalam seminggu dia ada 2 kali deh pulang jam 6 sore udah di rumah ya. Jadi stimulasi 2 jam menjelang tidur jam 8. Nih jam 11 nggak bisa nih tidur jam 11 nih ya. Karena ngomong anaknya Prof Rini ya. Nggak, bukan ini jam 11 malam itu salah satu fungsi tidur kan pengeluaran growth hormone ya. Nah growth hormone ini irama pengeluaran maksimalnya pada jam 11 malam. Kalau dia tidur jam 11 malam, nggak dapat pengeluaran sekresi hormon growth hormone yang maksimal, ya. Nanti anaknya nggak tinggi, Bu. Jadi lebih baik ibu pulang duluan, izin sama bosnya ya. Bilang disuruh Prof Rini gitu ya, supaya anak tidurnya jam 8. Bikinin surat kalau bikin surat nanti. Oke. Kita kan jam kerja 8 jam ya. Kalau jam kerja 8 jam, jam 8, jam 4 kan harusnya jam 6 udah boleh pulang ya. Udah sampai rumah. Ya. Nih ibunya jalan-jalan dulu kali ini. Iya. Ini memang problem di kota besar ya. Maksudnya lalu lintas macet segala ya, sehingga ini banyak Prof ini yang kayak cerita seperti ibu ini banyak sekali ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya tolong di reply ya. Baiklah Bu. Nah, anak saya full ASI dan usia 14 bulan karena dia nggak mau sufor dan GTM parah. Tiap tidur malam nggak nyenyak, suka netek gitu. Ini nanti pertanyaannya waktu sesinya Dokter Dimple ya Bu, kesulitan makan ya. Oke, kemudian saya lanjut. Izin bertanya, anak saya 18 bulan, seorang ibu bekerja. Oh ini saya tadi sudah. Lanjut, sama banget anak saya juga sama tuh kan ya. Terus yang berbeda, izin dokter anak saya nursing to sleep selama ini. Jadi sambil netek gitu kan. Sama seperti yang ibu di sini. Masih bangun 2 kali untuk menyusui. Tidurnya sudah tidur jam 7 sampai setengah 7 pagi. Apa yang paling tepat? Saya rasa ini pertanyaannya sama mirip. Perbaiki makannya harus kenyang, terus manajemen laktasinya diperbaiki. Karena 18 bulan udah pola. Saya lanjut yang lain. 20 bulan tapi belum 20 bulan belum bisa self-soothening. Tiap 1 siklus tidur pasti terbangun dan nyari nenen. Kalau nggak dikasih nangis-nangis tidak berhenti. Kalau ingin sleep training mulai dari mana ya, Prof? Silakan, Prof. Yang ini mungkin
Ini berapa bulan tadi? 18 bulan ya? Ya, 20 bulan yang terakhir. Oh, 20 bulan nih kan dalam rangka proses penyapihan juga ya. Jadi mulai sleep trainingnya ini berarti menyusu langsung kan ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah dia mendapat susu formula atau tidak. Nah, respon awalnya yang pasti kalau ada ibunya pasti dia akan mencari ibunya ya. Mungkin harus dicoba nih kalau Sabtu Minggu nih hari libur ya. Ibunya pindah dulu kamarnya ya sebentar. Jadi yang respon ayahnya gitu. Ya, boleh diberikan air putih saja sebenarnya nggak masalah kan, atau hanya digendong saja atau dibantu tidurkan kembali ya. Memang perlu waktu, mungkin hari ini berhasil, besoknya nggak berhasil, tapi harus dicoba. Tapi kalau ibunya juga nggak tega harus merespon kembali untuk menyusui, pastikan menyusunya benar ya. Mungkin memang dia lapar ya kalau 20 bulan, kalau benar-benar lapar mungkin menyusunya 20 menit begitu selesai ya harusnya. Tapi kalau masih bangun atau bentar-bentar bangun, harus diperhatikan juga dia ada masalah lain nggak. Biasanya kalau terbangun sering pada malam hari, kita harus pastikan anaknya ada alergi atau tidak. Nah, alergi yang manifestasinya di kulit itu pada malam hari bikin rasa gatal yang luar biasa. Akhirnya ya kebangunnya karena dia rasanya gatal gitu ya. Tapi respon utama adalah dia sepertinya minta menyusu. Jadi harus perhatikan pada anak-anak alergi itu harus ditangani dengan baik karena pasti akan bermasalah pada malam hari yang menyebabkan anak sering terbangun. Ya. Itu ya, Prof Rini, saya cari yang berbeda ya, Prof Rini ya. Ya. Jadi ini dari Suci. Anak saya usianya 2 tahun 7 bulan. Ya, apakah benar normal waktu tidurnya 12 jam? Ya, ini mungkin Prof ini mungkin perlu menjelaskan tidur siang berapa jam, anak usia berapa tahun tidak perlu tidur siang, atau haruskah tidur siang itu terus gitu ya? Tetapi kalau misalnya kurang dari itu, apakah ada dampaknya? Ngitung 12 jamnya itu seperti apa? Silakan Prof ini. Ya, sebenarnya untuk pola tidur yang dipentingkan itu tidur malam. Ya, yang dihitung tidur malam, tidur siang tidak dihitung. Terus tidur malam makin lama makin berkurang jumlahnya. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu antara 12 sampai 14 jam tidur malam, ya. Tidur siang tidak dihitung, biasanya 1 sampai 2 kali. Dan tidur siang tidak diperlukan lagi setelah usia 4 tahun. Asalkan tidur malamnya benar, ya. 4 tahun tuh tidur malamnya sekitar 10 jam deh minimal ya. Nanti usia sekolah dasar sekitar 8 jam ya sampai usia remaja. Nah, dampaknya apa kalau dia kurang tidur itu? Anak menjadi kurang waspada ya. Imunitasnya kadang-kadang menjadi lebih turun ya, mudah sakit ya. Kemudian juga menyebabkan masalah emosi, dia rewel, tantrum ya karena dia mengantuk pada siang hari. Dan bisa juga tidur yang tidak optimal ini menyebabkan nanti pola makannya akan memberikan dampak pada pola makan ya. Asupan makannya sedikit karena dia ngantuk ya, ketiduran. Jadi nutrisinya juga akan terganggu ya. Dan satu lagi, terutama kalau malamnya sangat larut malam, itu growth hormonnya akan terpengaruh sehingga tidak optimal sekresi dari hormon pertumbuhan yang berpengaruh terhadap tinggi badan anak ya. Nanti anaknya menjadi stunted atau perawakan pendek ya. Itu yang mesti diwaspadai ya. Prof Rini, ini ada lagi ya, saya cari yang pertanyaannya berbeda ya. Dari Rahma Marfiani, anaknya laki-laki umur 5 tahun, tapi belum bisa tidur terpisah dari saya dan bapaknya. Saya sudah siapkan 1 kamar khusus, sudah dicat sesuai dengan yang dia inginkan, tapi belum bisa juga. Adakah kira-kira kiat lain? Silahkan Prof ini. Ya, 5 tahun harusnya paling tidak tidur di tempat tidur sendiri. Jangan langsung kamar sendiri, nggak mau ya. Jadi tidurnya di kamar, bednya yang di sharing adalah roomnya, bednya sendiri. Ya, jadi tapi harus ditanya juga nih sebenarnya yang takut nggak mau lepas tuh ibunya apa anaknya ya.
Tadi kan menurut ibunya anaknya ya nggak mau, tapi harus ditanya kembali ya. Nah, caranya tuh tempat tidurnya sebelah-sebelahan dulu. Ya nanti lama-lama dijauhkan, lama-lama jauh. Baru di kamar sebelah ya. Nah, kalau zaman dulu kamar itu ada connecting door ya yang memudahkan orang tua mengecek. Nah, sekarang sebagian besar nggak ada connecting door. Kamarnya kan harus keluar dulu. Kadang-kadang ada orang tua yang memasang CCTV ya. Nah itu sebenarnya boleh saja masang CCTV. Tapi kalau 5 tahun belum pernah tidurnya terpisah tempat tidur, cobanya awalnya pisah tempat tidur dulu, tapi satu kamar ya. Perlahan-lahan nanti paling enggak masuk SD atau tahun ajaran baru nih sekarang kan April ya. Bulan Juli harus tidur di kamar sendiri. Nah kasih target ya. Jangan lupa kasih reward kalau tercapai ya. Punishment-nya boleh, nggak boleh nonton 1 hari ini gitu ya. Pasti anak semangat untuk suruh tidur sendiri ya. Jadi harus ada target ya kan? Jadi tapi Prof Rini benar tuh kata Prof Rini, ibunya udah siap belum? Saya pengalaman pribadi Prof Rini, Aditya Suryadi. Jadi kenapa saya melihat bahwa anak itu kita nggak bisa ulang kalau kita sesuatu ada yang keliru kita lakukan di awal gitu ya. Tapi saya merasa bahwa sleep training itu tidak harus buru-buru. Satu, yang kedua memang harus tergantung banget dari pola keluarga dan kesiapan dari orang tua. Biasanya anak itu ngikut aja sebenarnya gitu ya. Jadi tolong dievaluasi kembali. Nah ini ada lagi pertanyaan ya. Ini sebetulnya mirip. Anaknya usia 14 bulan dari Cindra ya. Kalau anak, pertanyaan saya, jika anak sudah tidur malam terbiasa jam 19.20. Anak punya jadwal makan jam 6 sore. Langsung tidur jam 7, jam 8. Apakah boleh? Ya itu. Kemudian lalu kalau bangun tidur, apakah perlu dibangunin atau tunggu anaknya bangun? Silakan, Prof Rini. Ya, kalau saya jawab yang terakhir dulu, kalau bangun sendiri, kalau dia sudah tercukupi akan bangun sendiri. Kecuali kalau bermasalah tidur ya, itu saya harus suruh bangunkan setiap jam 7 pagi gitu ya. Nah untuk makan, saya sebenarnya sering menganjurkan semua aktivitas itu beres sebelum jam 6. Setelah jam 6 ada waktu 2 jam, nah itu stimulasi, cerita-cerita ya, waktu tenang ya. Nanti jam 7 ganti baju, beres-beres, 7:30 udah masuk ke kamar ya. Jadi kalau bisa makan sorenya digeser sedikit Bu. Jam 5:30 kan makan cukup 30 menit ya, jam 6 selesai ya. Tapi itu harus konsisten. Hari libur juga begitu. Ya dibawa ke mall ya, 5:30 makan, jam 6 pulang. Ya, jangan sampai jam 8 malam. Oke. Prof Rini terima kasih. Jawabannya udah to the point. Yang penting kerjakan Bu, apa yang disampaikan, kerjakan. Nanti evaluasi kembali. Karena memang semuanya tidak bisa seperti ngebalik tangan. Pasti dia perlu waktu. Ini ada yang berbeda lagi. Anak dari Fitri, anak saya 20 bulan, sudah ada jadwal tidur dan saya sudah pernah sleep training menggunakan metode cry it out. Selama dia menangis, saya ada di sebelahnya memberikan pemahaman bahwa tidur sendiri itu tetap aman. 20 bulan nih, Prof Rini. Mohon info dok, kira-kira toleransi yang diberikannya itu harus sampai kapan? Saya takut membahayakan jika menangis terlalu lama. 20 bulan Prof Rini, silahkan. Ini kamar sendiri atau tempat tidur sendiri ya? Nah ini tidak disampaikan ya. Tapi boleh ditekankan saja, silakan. Kalau dari budaya kita sih 20 bulan jangan di kamar sendiri lah, kan penyapihan 2 tahun ya Dr. Tiwi ya. Mungkin kalau kamar sendiri di atas 2 tahun lah. 20 bulan tempat tidur dulu sendiri ya. Terpisah tadi ya. Ibunya sudah bagus nih menyampaikan bahwa tidur itu sendiri itu nggak bermasalah ya, tidak menakutkan. Cuman 20 bulan dia belum punya logika gitu ya. Maksud juga yang disampaikan. Jadi dengan perbuatan ya, maksudnya menemani tidur di tempat tidurnya anak boleh ya, tapi tidur tempat tidurnya dia ya, bukan tempat tidur orang tua.
Jadi dalam satu kamar ya. Itu lama-lama mungkin sambil tiduran ya dibacakan, nanti lama-lama membacakan ceritanya duduk ya. Kemudian nanti berikutnya ibunya dudukkan di tempat tidur sendiri ya. Jadi ada jarak kan ya. Jadi perlahan-lahan menyapih atau attachment-nya dari orang tua pelan-pelan dijauhnya, tapi tetap dalam satu kamar ya. Jadi kalau dia menangis makin reda ya. Jadi jangan di kamar sendiri dulu kalau 20 bulan saran saya. Nanti setelah 2 tahun dicoba lagi. Ya. Oke, silakan dicoba ya. Kamar sendiri katanya, kata Fitri. Oh, kamar sendiri. Janganlah. Ya, 20 bulan budaya kita belum mampu ya. Karena kita berbeda budayanya sama Barat ya. Mungkin saya lagi akan ada penelitian nih mengenai budaya. Ini karena training ya. Prof Rini, saya mau bertanya, misalnya dia udah terlanjur kamar sendiri, apalagi tuh yang 5 tahun, apakah bisa ya orang tua itu tidur dulu di kamar anak, ya kan? Boleh. Kalau dia udah tidur, dia pindah ke kamar sendiri, ke kamar orang tuanya. Jadi orang tuanya yang wirawiri. Gimana Prof Rini? Boleh. Jadi menemani menidurkan ya, tapi di tempat tidur sendiri atau tempat tidur sendiri dan kamar sendiri sampai dia lelap. Baru kita keluar. Terus ternyata tengah malam dia bangun pindah ya apa-apa. Besok ulangi lagi sama. Ya. Jadi yang pasti harus benar dulu nih kamarnya. Suhunya, kelembapannya, kebisingannya ya. Pokoknya anak itu nyaman. Nah, usia 20 bulan sudah punya tuh objek transisional ya yang menemani dia tidur. Nah, itu pastikan itu ada. Mau gulingnya kayak selimutnya kayak bonekanya ada di dekat dia supaya dia secure ya. Nanti lama-lama orang tua makin lama makin tidak terlalu lama menemani ya. Nah itu batasannya berapa hari itu beda-beda. Ada yang 3 hari beres, ada yang sebulan ya. Sekali lagi jangan takut mencoba. Ya. Prof Rini, saya setuju tuh budaya tidur ini nanti bisa dijadikan semua subjek penelitian nih. Ya, Prof Rini, ini ada Sri Chen, Mbak Dini, ini juga pertanyaannya GTM terus netek terus itu nanti ikut di kesulitan makan ya. Nanti kita akan bahas lagi yang tentang tidur ya saat itu ya. Oke, kemudian ada dari Lisia. Siang Prof Rini, bayinya usia 6 bulan, sudah tidur kisaran jam 8-9 malam. Saat mau tidur pasti kegiatan naik-naik atau naik-naik tembok. Ini padahal baru umur 6 bulan ya. Hebat banget nih bayi ya. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana ya dok supaya dia nggak aktif gitu, bentur-benturin kepala loh 6 bulan. Wah ini benar nggak sih bayinya? Harus dilihat sama Prof Rini nih. Silakan Prof Rini. Gimana katanya caranya biar nggak aktif? Silakan. Naik-naik tembok juga harusnya belum bisa ya. Orang 6 bulan. Iya, jangan-jangan ini harus dievaluasi ya. Harus merangkak ya. Kok bisa naik-naik tembok? 9 bulan baru bisa berdiri ya. Jadi dia itu eksitasi. Maksudnya dia malah aktif. Ya, aktif tadi pesannya kan nggak boleh cooling ya. Down, silakan Prof ini. Jadi salah satu tadi waktu tenang adalah selain menyeka, memijat ya. Pijatan itu menurunkan endorfin ya, sehingga dia lebih kalem ya. Boleh nggak pakai wangi-wangian kamar ya, yang untuk harum-harum tidur boleh, asal bayinya nggak alergi ya. Lagu untuk menenangkan juga boleh. Pijatan biasanya itu lebih bermanfaat ya. Pijatan nggak harus seluruh badan. Yang paling memudahkan tidur itu biasanya di bagian kepala ya, muka ya, sama di bagian punggung. Nah itu boleh dilakukan supaya dia lebih rileks. Dan jangan lupa tadi setelah jam 6 nggak boleh lagi bayi 6 bulan. Tapi 6 bulan kan nggak bisa lari belum ya. 6 bulan apa ya dia? 6 bulan belum paling juga bisa merayap kali ya. Belum merangkak kan belum mulai. Udah manjat-manjat ya. Iya. Bentur-benturin kepala lagi. Wah ini kayaknya harus dilihat nih bayinya Prof ini. Iya. Oke, Prof ini saya lanjut ya. Ini banyak pertanyaannya, tapi mudah-mudahan agak ada yang mirip-mirip ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Yose Patricia. Anak saya dari lahir sudah dibiasakan tidur jam 8 malam, bangun jam 7 pagi ya. Ini kayaknya umurnya nggak dicantumin. Waktu tidurnya masih berjalan sampai sekarang, tapi sekarang mungkin jam tidurnya kadang-kadang telat sedikit, kadang setengah 9, tapi maksimal jam 9.
Anak saya sejak umur 6 bulanan sudah bisa tidur sendiri dengan kondisi kita orang tua di samping. Tidur di kasur terpisah dalam satu kamar. Ya, ini tadi sudah dipaparkan ya. Ikut tidur juga, tapi dia lama-kelamaan akan tidur sendiri tanpa kita melakukan apapun. Setiap subuh sekitar jam 4:30 pasti bangun manggil-manggil kita orang tua. Ya, untuk ke kasur dia. Nah, begitu udah siap-siap mau ke kasur dia udah bilang langsung akan tidur lagi. Jadi belum sampai di tempat tidurnya udah tidur lagi. Apakah lebih baik kita biarkan aja jika dia manggil, ya, saat terbangun subuh atau seperti apa? Ini anaknya udah bagus banget sebetulnya ya. Silakan. Ya, sudah bagus. Jadi kan dia sebelum nyampe udah tidur lagi gitu ya istilahnya ya. Jadi nggak apa-apa, kita tetap merespon kalau dia sudah langsung tidur lagi nggak masalah. Kalau tidak merespon nanti bisa dia menjadi wake up benar ya, bangun benar-benar bangun yang tidur yang sudah aktif. Nah itu akan repot lagi untuk menyembuhkan. Jadi respon aja, tadi udah saya lihat sudah bagus ya cara melakukan sleep trainingnya. Nah tuh mungkin ibu-ibu yang lain bisa juga belajar dari pengalaman orang tua yang sudah terpisah tidurnya. Manggil-manggil, begitu respon belum sampai udah tidur lagi. Jadi artinya itu bagus banget ya. Dan itu pasti tidak baru kemarin ngelakuinnya, pasti udah berbulan-bulan. Ya gitu kan. Mungkin itu jadi Dokter Tiwi. Jadi cara menidurkan itu harus diajarkan berbagai cara sejak lahir. Kadang-kadang ditimang, kadang-kadang ditaruh, ditepuk-tepuk, kadang-kadang dibiarkan saja, kadang-kadang hanya diputarkan lagu ya. Jadi dia tidak tergantung dengan satu cara untuk jatuh tidur. Jadi harus variasi ya. Sejak awal dia harus variasi. Jangan semua ditimang. Sama, ya diayun boleh nggak? Diayun-ayun pakai itu kan ada ya, apa namanya ayunan bayi ya itu boleh. Boleh. Pakai stroller, ditaruh di stroller di maju mundur boleh ya. Jangan terpaku pada satu cara itu saja. Ya, oke. Saya belajar nih hari ini. Saya pun belajar. Jadi biasanya orang breastfeeding itu kan nidurinnya selalu pakai tete. Jadi jangan selalu itu, gitu kan Prof Rini ya? Ya, betul. Jadi kadang ditidurkan sama bapaknya, kadang ditetein, kadang diayun-ayun pakai stroller, jadi bervariasi. Nah, kerjain tuh ibu yang 1,5 bulan tadi di sini mungkin mudah-mudahan dengar ya. Ada yang terlambat ya? Tadi yang offline ya, ibu ya? Tadi dengar di jalan nggak? Nggak ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Walaupun ini udah tengah-tengah. Oke, silakan. Iya, silakan. Itu suaranya nggak kedengeran. Oke. Kalau bisa to the point karena ini banyak selamat siang, Prof. Prof, sampai usia berapa anak harus pakai popok? Jadi kalau misalnya malam lebih baik jangan dipopokin supaya dia tidak ada ketergantungan. Kemudian popok itu diapers atau diapers ya. Terus kemudian yang kedua paling berat ini kerjasama ayah bagaimana? Banyak kan nggak mau peduli tidur ya, aja. Bu, tapi jangan galak-galak Bu, nanti ayah Padahal banyak yang nggak mau peduli, Prof. Jadi maunya tidur, ibunya capek, mesti busui, udah gitu kerja lagi, Prof. Mungkin itu aja pertanyaannya, Profesor. Terima kasih. Dokter, makasih. Ya, peran ayah. Urusan bapaknya, urusan Dokter Tiwi itu nanti ya. Jangan dimarahin kasihan. Karena kan ada breastfeeding father ya. Nah itu kan harus maksudnya bukan breastfeeding aja, yang lainnya juga kan ganti popok, terus menidurkan tuh harus ganti-ganti supaya dia tidak tergantung pada satu orang. Nah tadi yang pertanyaan pertama apa ya? Yang diapers, kapan? Diaper sih sebenarnya. Mungkin kapan toilet training berarti ya? Toilet training, pada saat toilet training. Ya, tapi kalau diaper kan sekarang tergantung dari dalam daya serap ya. Jangan juga dia tidur sepanjang malam ternyata diapernya bermasalah sehingga menyebabkan masalah di kulitnya. Jadi harus dicek juga setiap saat. Jadi pertanyaannya sebetulnya toilet trainingnya dikerjakan gitu ya? Ya. Ini ya. Oke. Training paling cepat 18 bulan. Sorry. Toilet training itu paling cepat 18 bulan. 18 bulan paling cepat ya. Mungkin ibu yang di sini yang anaknya masih 9 bulan, 22 bulan itu harus sudah toilet training ya. Jadi setelah toilet training diapers lepas gitu ya. Oke, Prof Rini, saya menekankan lagi, sebetulnya Rumah Sakit Bunda itu melakukan skin to skin kontak ke Bapak. Tujuannya Bapak itu dari awal berperan. Ya, jadi breastfeeding father itu bukan hanya
tujuannya untuk mensukseskan menyusui, tapi memang ayah itu harus berperan dari awal. Dan itu memang harus dari baru lahir. Ayah itu jangan disingkirkan. Kadang-kadang lingkungan membuat dia tersingkir. Nah, kadang udah tersingkir, nah nanti seperti ibu ya, jadi udah kadang nggak ngurus gitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Sekarang ayah zaman sekarang keren-keren sih ya. Oke. Masih dibelain. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Ini merubah jam tidur. Jocelyn, bagaimana cara merubah jam tidur? Anaknya udah 35 bulan, terus dia makin mundur. Bahkan bisa sampai jam 10-11 malam. Silahkan, Prof. Rini. Nah, harus cari dulu kenapa begitu. Dia mundur sampai jam 11 malam. Penyebabnya apa nih? Jangan masih di mall sampai jam 9. Kira-kira nungguin orang tua, atau dia setelah jam 6 sore itu aktivitas fisiknya berlebihan ya, atau memang ada gangguan tidur sehingga tidur bangun paginya sampai siang. Nah, kemudian tidur siangnya atau terlalu sore, jadi dia baru tidur jam 4 gitu, bangun jam 6, nah, pasti tidur malam lagi terlalu larut. Nah, tidur siang nih paling lambat jam 4 sore harus dibangunkan. Jam 4 sore harus bangun. Oke. Supaya malamnya tetap jam 8. 8. Jangan, ya. Jadi prinsipnya tidur siang jangan kesorean. Dan anak ini udah 35 bulan. Ya. Nah, Prof ini saya yang bertanya, kalau misalnya sangat sulit, boleh nggak dihilangin tidur siangnya? Silakan. Boleh sekali. Ya. Nggak perlu tidur jadi siang. Tegas ya jawabannya. Kalau masih sulit, karena tidur malam yang paling penting. Jadi ya udah hilangin aja, gitu kan? Betul. Oke. Kemudian saya mau memilih lagi pertanyaan. Ini mirip-mirip pertanyaannya ya. Ini dari Astari. Saya Astari, umurnya 18 bulan, laki-laki bayinya. Anak saya nursing, ini sama ya, nursing to sleep. Jadi tadi sudah ditekankan, kalau nidurin jangan cuma netek. Ya, ini saya jawab duluan. Saya juga belajar hari ini. Malah masih bangun 2 kali untuk menyusui. Tidurnya sudah jam 7. Apa yang paling tepat dan bagaimana memulai sleep training? Silakan, Prof ini mungkin diulang, ditegaskan kembali. Silakan. Berarti usia berapa tadi? 18 bulan. 18 bulan, terus? Menyusui, dia selalu netek. Ya, jadi sebetulnya kita belajar hari ini, saya juga belajar bahwa netek itu tidak boleh dijadikan rutinitas satu-satunya untuk tidur, gitu kan? Ya, betul. Ya, jadi bisa misalnya kita dongengin, bercerita, gitu kan? Pokoknya sesuatu yang soothing. Ya. Nah, sekarang kalau udah kadang begini, bagaimana melakukannya? Silakan. Ya, harus digantinya memang cukup istilahnya cukup dramatis gitu ya. Yang misalnya yang membantu menidurkan ayahnya. Berarti kan dia harus dengan pola yang lain. Tapi ibunya nggak harus ada di situ. Kalau ibunya ada di situ pasti lari ke ibunya lagi kan? Ya, ibunya ke mall aja. Saya sering ibunya di mall aja sampai jam 9. Jadi harus dicoba gitu. Puasa di luar deh. Silakan. Atau kalau dia masih ASI perah kan boleh juga ya yang ngasih bisa. ayahnya. Tetapi ya ibunya emang nggak boleh ada di situ. Selama bau ibunya masih ada di situ pasti dia cari ibunya. Itu yang sulit. Dan biasanya kadang-kadang ibunya juga nggak tega ya ada di situ, ya pasti dia langsung respon. Ya. Jadi harus Terima cukup kasih Prof Rini. Ini pertanyaannya mirip seperti itu hampir semua. Jadi siapa yang bertanya seperti itu, saya undang di kelasnya kesulitan makan, karena itu sangat berhubungan nanti dengan kesulitan makan ya. Nanti tanggal 12 nanti kita akan geser waktunya ya supaya lebih banyak ibu yang bisa hadir atau di online ya, mungkin agak sore. Kemudian, ya, silakan. Maaf ya dok, ini berkaitan kayak tadi kan berarti anak itu harus dibiasakan nggak selalu nursing to sleep. Nah, pada saat malam-malam bangunkah, apakah itu juga berlaku dok? Jadi nggak langsung ditetein, bisa diminumin botol aja gitu? Jadi ini ibu yang hadir di sini, anaknya 9 bulan. Sekarang udah kebiasaan setiap kali mau tidur dan nanti bangun dia netek. Apakah dari nidurin udah dibiasain bapaknya atau gimana? Dan malam nanti kalau bayinya bangun, apakah tidak harus direspon dengan netek? Harus yang lain juga? Silakan, Prof Rini. Ya, kalau memang dia terlihat lapar ya atau haus, boleh tadi kalau ada ASI perah ya ganti bapaknya gitu ya. Ya walaupun awal-awal mungkin dia kan responnya pasti nggak nyaman.
ya. Tapi harus ada hal yang baru yang dia kenali. Oh, kalau dia nangis malam ada ayahnya gitu, ya. Nanti besoknya begitu lagi. Jadi harus dicoba merubah perilaku yang dilakukan oleh orang tua pada saat merespon anaknya terbangun pada malam hari. Tapi kadang-kadang kan ada ibu yang pengennya, apalagi yang bekerja ya. Nah malam kan saya pengen langsung menyusui ya. Nah kan jadi ya pagi aja deh sebelum pergi ke kantor, ibu nyusuin dulu gitu. Malamnya bapaknya. Ya mudah-mudahan sih 9 bulan dia bangunnya sekali, terus bangun lagi pagi sebelum ibunya berangkat kerja. Itu ya. Ya jadi bapaknya mungkin harus menjadi pemeran utama tuh malam ya, membantu ya. Dan itu baik ya, karena anak itu biasanya yang menyusui itu selalu lebih dekat banget sama ibunya. Dan padahal anak itu kan harus dekat dua-duanya. Jadi biasanya mudah-mudahan bapaknya juga mau ya. Jadi sehingga anak itu juga jadi akan lebih baik. Dan saya memang lihat ya anak-anak yang dekat dengan bapaknya, tapi waktu tidur nyari ibunya, saat bapaknya merespon malam, itu biasanya anak itu cukup dengan kehadiran anaknya, kehidupan ayahnya, ibunya bisa istirahat ya. Jadi artinya dilakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, lakukan. Biasanya anak itu gampang kalau menurut saya ya. Oke, ini sekarang ada dari Dokter Gigi Yusvina. Ini juga nanti akan saya undang di sesinya Dokter Andamari, tapi saya sampaikan juga di sini, bayi saya 3 bulan. Ini kan ideal banget untuk mendidik orang tua ya. Orang tua baru itu kalau bisa pilih pola yang baik supaya nggak gampang, supaya nggak susah. Tapi tidur hampir sepanjang malam. Ya bagus banget nih bayi ya. Hanya bangun sekitar jam 4 pagi untuk menyusu. Apakah ini normal untuk anak harus dibangunkan per 3 jam? Saya mungkin jawab dulu, nanti Prof ini menegaskan. Kalau dia 3 bulan berat badannya cukup, apalagi dikombinasi pakai ASI perah, mungkin dia udah kenyang sehingga tidak usah dibangunkan malam. Catatannya gampang aja, lihat aja berat badan bayi. Kalau berat badan bayi bagus, malah ya udah kebetulan 3 bulan dia tidurnya sepanjang malam, subuh baru bangun, itu baik ya. Jadi tidak harus dibangunkan per 3 jam. Ya, per 3 jam itu kalau di awal, biasanya 6 minggu, 8 minggu di mana produksi ASI belum stabil, itu memang kita minta. Apalagi kalau baru 2 minggu, itu kita minta, memang bangunkan. Karena itu bukan untuk kepentingan bayi saja, tapi untuk kepentingan produksi ASI. Itu ya. Prof ini ada yang ditambahin nggak yang 3 bulan ini? Iya, benar. Jadi kalau berat badan bagus, tidak perlu dibangunkan setiap 3 jam. Ya, jadi istilahnya kan memang ASI on demand ya, Dokter Tiwi ya. Jadi kalau anak gizi baik, apalagi ASINya bagus, biasanya makan beratnya berlebihan ya, punya cadangan. Jadi kalau dia tidur, jangan dibangunkan, biarkan saja. Ya. Oke, terima kasih. Ini nanti adik Mita ya, penggunaan white noise dan bedong saat tidur. Ini anaknya nggak tercantum usia berapa. Apakah diperlukan? Biasanya ini di awal-awal ya, white noise ya, yang gitu ya. Dan bedong saat tidur diperlukan atau tidak? Silakan, Prof ini. Biasanya bedong itu kan untuk kenyamanan ya, yang biasanya dipakai mungkin 1 bulan pertama ya. Kalau setelah 1 bulan biasanya bayi di bedong udah nggak betah ya, kecuali bayi prematur ya, bayi prematur yang kecil itu supaya dia juga tidak hipotermi ya. Dan biasanya tidurnya menjadi lebih lelap. Dan satu lagi apa tadi? Apa nose? Tentang white noise ya, yang suara yang ditaruh. Sekarang ada alatnya, Prof, meniru kita kalau menenangkan bayi tuh yang ya boleh aja gitu. Sih tapi harus dibiasakan ya supaya bayinya biasa ya, tanpa sesuatu dia bisa tidur gitu ya. Oke, terima kasih Prof ini mungkin ditambahkan sedikit Dokter Tiwi kalau misalnya silakan. Bayi-bayi prematur ya yang lama dirawat ya, kadang-kadang suka pulang ke rumah suka susah tidur tuh karena di rumahnya nggak ada bunyi alat mesin tik 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 kan, ada suara suster yang ngomong ya. Nah itu kan dia 3 bulan banyak tuh tidurnya terganggu dengan hal-hal tersebut dan akhirnya dia masih mungkin awal pulang ke yang sunyi nggak ada apa-apa, dia malah menyebabkan sering terbangun. Nah itu mungkin bisa ditambahkan suara-suara seperti itu. Ya. Oke, ini jadi terima kasih Prof ini tadi untuk bayi-bayi yang terpisah dengan ibu dirawat di NICU itu
ya mereka biasanya pakai alat terus kan, maksudnya terganggu tidurnya karena suara-suara itu. Jadi pasti perlu adaptasi. Oke, ini saya lanjut lagi dari Indah. Nah, ini anaknya udah 2 tahun 2 bulan. Semenjak aku sapih anakku dan menggantinya dengan peluk, dia jadi tidur maunya dipeluk. Nah, kalaupun lepas dan aku misalnya keluar kamar, gak lama dia bangun. Bagaimana menghadapi? Jadi saya ini ingat Prof Rini, sebelum saya berpisah tidur dengan anak saya, nyapih dia ke kuping saya. Ya, kuping saya itu dia buat dia tidurin. Nah, udah nih sampai gede tuh. Habis itu saya yang susah pisah tidur sama dia. Oke, silakan Prof Rini. Silakan Prof Rini. Bagaimana mengalihkan katanya? Silakan. Peluk. Anak-anak memiliki imajinasi benda itu di atas 1 tahun nih. Nah, memang salahnya yang dipakai adalah tubuh ibunya atau tubuh ayahnya yang sulit digantikan kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dia punya mental jimat atau guling jimat, nggak apa-apa itu dipakai. Ya, jadi harus ada alternatif. Nah, pasti akan kesulitan tuh. Jangankan ada yang harus pegang sikutnya ya, rambutnya lah apa. Nah, itu kalau terpaku pada satu saja, terutama untuk tubuh ibunya, itu pasti akan lambat laun bermasalah juga terhadap orang tuanya. Jadi di awal inisiasi itu di atas 1 tahun lah dia punya transitional object yang dia bisa pegang supaya dia lebih nyaman ya. Nah, itu diberikan beragam. Jangan juga cuma guling satu-satunya dengan sarung yang itu aja ya. Nah, itu repot lagi. Kalau ketinggalan waktu nginep nggak tidur dia. Ya. Bisa sampai jadi dokter anak tuh begitu ya. Jadi harus ganti-ganti transitional objeknya. Ya, saya belajar banyak sore ini ya, itu harus ganti-ganti. Jadi itu harus dikerjakan oleh ibu-ibu baru. Ya, bahwa metodenya itu jangan pakai satu cara. Itu saya belajar sekali dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan ke banyak ibu ya. Nah, kemudian ini saya sampaikan lagi Angeline Gozali. Anak saya 7 bulan. Ini tentang tidur siang, Prof ini. Tidur siangnya hanya sebentar. Ya, mungkin Prof ini harus menyampaikan tentang tidur siang berapa jam pada anak yang masih umur 7 bulan, hanya 15 menit. Jadinya kalau pas mau makan malah ngantuk. Dan setiap kali tidur malam selalu kaget nangis, setelah digendong langsung tidur lagi. Ini mungkin sama seperti yang tadi ya. Silakan, Prof. Ya, 7 bulan ya. 7 bulan berarti dia tidur siangnya juga tidak lelap. Tidur siang sebenarnya pada setiap kali tidur itu antara 1 sampai paling lama 2 jam. Kalau 7 bulan itu bisa 2 sampai 3 kali ya tidur siang dan maksimal biasanya 1 jam. Kalau setengah jam atau 15 menit, kita harus cari dulu lingkungannya nih. Lingkungannya panas apa enggak, kondusif atau enggak, ya berisik atau enggak, itu harus dicari dulu nih penyebabnya. Ya, jadi harus dilihat satu lingkungannya, yang kedua adalah faktor anaknya ya. Nah, jadi tidurnya 15 menit apalagi hanya digendongan itu ditaruh kemudian dia terbangun, nah itu pasti dia belum tidur lelap ya. Nah, caranya gimana kita menaruh supaya dia nggak bangun lagi? Bulu matanya kita sentuh deh. Kalau kita sentuh dia masih berkedip, berarti dia belum tidur lelap, belum tidur dalam ya. Jadi itu yang harus dicari supaya dia tidur lelap. Jadi kalau secara teori tidur dalam itu bisa tercapai dalam maksimal 30 menit ya. 10 sampai 20 menit itu rata-rata dia sudah tidur dalam. Nah, itu bisa ditaruh di tempat tidurnya ya. Jadi kalau belum tidur dalam, dia ditaruh pasti dia bangun lagi. Makanya hanya 15 menit ya. Jadi biarkan dia tidur lelap dulu, mau digendong, mau ditaruh di dorongan ya, di ayunan ya, ganti-ganti nih. Setelah tidur lelap baru ditaruh di tempat tidur yang sebenarnya. Ya. Mungkin itu Dr. Tiwi. Oke, ini ada Ica ya. Ica sudah melakukan sleep training. Ini saya ringkes aja. Sleep trainingnya dibantu suami. Kadang-kadang dibohongin anaknya, dibilangin ibunya lagi kemana gitu, supaya bisa dikelonin. Pertanyaannya, apakah dampak jika dibohongi gitu, Prof? Silakan. Kalau memang
saat itu nggak ada di depan anaknya, sebenarnya itu apa namanya white lie, bisa bohong untuk suatu kebaikan. Bohong yang gitu, boleh untuk kebaikan. Sebenarnya kan ibunya misalnya ini kan suruh ke toilet, boleh sih, nggak apa-apa. Dan dia bisa punya logika 23 bulan bahwa kalau di dalam toilet dia nggak mungkin sama ibunya nggak bisa nemenin dia gitu. Ya, jadi dia harus tahu juga konsep toilet. Jadi bohongnya harus masuk akal juga. Jangan bilangnya jalan-jalan pasti dia marah, ya. Tapi kalau ke toilet atau lagi masak di dapur masih oke deh, ya. Jadi yang masuk akal juga karena 23 bulan dia sudah mulai bisa berpikir praoperasional. Ya. Oke, terima kasih Prof. Ini tinggal sedikit, ya. Waktunya juga tinggal sedikit. Saya mau bertanya tentang, ini dia Indira ya. Dia bingung nih Prof. Indira, anaknya ada 2 tahun. Kata dia nih, nyapi dulu, sleep training dulu, atau toilet training dulu. Ya bisa barengan. Bisa paralel ya. Bisa paralel. Menyapi ya. Menyapi sekaligus sleep training kan. Jadi biasanya kan sebelum menyapi kan disampaikan ya Dokter Tiwi ya. Nanti kalau udah 2 tahun tidurnya di sini nih, sediain dulu tempat tidurnya. Ya, sekarang kan masih tidur bareng atau balik ya. Tapi nanti setelah 2 tahun, terus setelah 2 tahun nanti nggak boleh netel lagi ya. Itu terus disampaikan. Nah, potty training sebenarnya terpisah ya. Jangan kalau sleep sama menyapi bisa digabungkan. Potty training, toilet training itu 18 sampai 24 bulan diajarkan dengan pertama-tama belajarnya berkemih dulu ya. Setiap beberapa jam diajak ke toilet, baru nanti diajarkan untuk buang air besar ya. Tapi kalau sleep training dan menyapi bisa barengan. Ya, oke. Terima kasih Prof Rini. Ini pertanyaan sisa itu mirip-mirip. Jadi saya akhiri, tapi saya bisa dibuka nggak sih salah satu kamera dari online peserta? Dia tanda tangan, angkat tangan bisa? Untuk closing aja. Jadi saya undang 1 peserta sebagai closing. Nanti Prof Rini mohon siapkan closing statement ya. Setelah kita mengundang, langsung buka kameranya. Siapa yang siap duluan dan pertanyaannya berbeda ya. Kalau bisa berbeda ya. Boleh dibuka, kemudian Prof Rini sembari menyiapkan closing statement untuk mengakhiri diskusi kita siang ini. Yang saya belajar banget adalah Bapak harus berperan dari awal, kemudian pakai metode yang bermacam-macam, jangan satu macam, karena itu akan mempermudah. Ya. Kemudian ada yang mau langsung bertanya yang berbeda ya, pertanyaannya kalau bisa berbeda. Langsung angkat tangan, buka kamera. Nggak ada? Oke, saya rasa udah semua ya. Nggak ada ya, Mas? Nggak ada. Ya, oke. Silakan Prof Rini sebagai closing statement ya pada siang ini hybrid parenting tentang do and don'ts untuk sleep training ya. Karena ini kayaknya mudah-mudahan bisa membantu orang tua dan tidak merasa bahwa buru-buru ya, baru umur 1,5 bulan udah di sleep training ya. Artinya itu kasihan bayinya. Silakan, Prof Rini. Baik, jadi yang sebelum sleep training saya sampaikan bahwa pentingnya tidur itu sama pentingnya dengan asupan makanan. Ya, jadi semuanya harus terencana dan dipola. Jadi pola tidur yang baik atau memberikan sleep training itu semudah mungkin usia 3 bulan. Yang optimal setelah 6 bulan kita melakukan sleep training. Dan perlu juga kerjasama dengan suami atau orang di rumah ya yang lainnya. Dan yang kedua harus dipahami juga bahwa dengan sleep training bisa mencegah tadi gangguan tidur ya. Karena gangguan tidur bisa berdampak baik untuk anaknya juga untuk orang tua. Ya, sehingga menyebabkan tumbuh kembang seorang anak tidak optimal ya. Jadi saya titip pesan tadi sebelum usia 3 bulan tidur siang memalam, kondisi ruangan boleh sama, tapi setelah 3 bulan pastikan bahwa sinar matahari harus masuk ke dalam kamar ataupun ruangan harus terang ya, tidak ada sinar lampu, dan kalau malam harus lebih temaram supaya bisa
mengoptimalkan fungsi dari irama sirkadian tubuh kita. Ya, demikian Dr. Tiwi. Terima kasih. Nanti ini kita rekam dan kita upload di YouTube-nya Bunda ya dalam rangka 50 tahun ulang tahun Bunda. Prof. Rini Sekartini adalah guru besar tumbuh kembang, konsultan kami di Rumah Sakit Bunda. Tadi ibu yang bayi 6 bulan manjat-manjat, saya undang untuk datang ke Prof. Rini karena itu kayaknya kok saya juga ngerasa ada sesuatu yang berbeda di bayi itu. Tapi memang bisa aja kita salah ya, karena kita tidak melihat bayi. Dan evaluasi tumbuh kembang, pada kesempatan ini saya tekankan juga pada bayi-bayi prematur yang belum diawasi, datangi. Kalau di Jakarta silahkan ke Prof. Rini, itu tiap 3 bulan ya. 6 bulan, 9 bulan, 18 bulan ya, Prof. Rini ya. Ya, jadi artinya sampai anak usia 6-7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Jangan udah gangguan bicara 2 tahun, hiperaktif 2 tahun baru datang, itu akan lebih sulit. Saya sudah melihat Prof. Rini ini bayi yang 900 gram, sekarang udah SMA, bahkan yang 800 gram bisa jadi dokter anak, jangan kecil hati. Ya, pada kesempatan ini saya mengundang semua bayi-bayi memang yang harus dievaluasi tumbuh kembang, itu bisa langsung. Tapi biasanya semua dokter anak akan melakukan screening awal. Tapi khusus untuk prematur, karena ini tidak mudah, Prof. Rini bekerja memang untuk mengevaluasi tumbuh kembang. Ya, terima kasih Prof. Rini, terima kasih semua, terima kasih ibu-ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita undang lagi di sesi-sesi berikutnya, ya. Dadah. Sampai ketemu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin live ya. Ya, makasih.